Sobat-sobat Alimasku yang terkasih, jumpa lagi dengan saya di sini. Kita belajar bersama. Apapun bisa kita pelajari dengan catatan itu kita membuat kita semakin tumbuh, semakin luas cakrawala kita. Sudah menjadi fitrah, sudah menjadi program daripada hidup kita adalah untuk belajar. Siapapun Anda, siapapun kita, semua kita secara sadar ataupun tidak sadar sedang belajar. Bahkan bukan hanya kita sebagai manusia yang belajar, semua makhluk sedang belajar. Seintens apa seseorang itu belajar, itu kembali kepada individunya. Karena kita melihat dalam kehidupan kita manusia, konsentrasi kita berbeda-beda. Di mana dan pada hal apa kita mengkonsentrasikan kesadaran kita, disitulah pembelajaran kita. Artinya perhatian kita arahkan kemana, maka di situ pertumbuhannya akan menjadi lebih baik. Meskipun terkadang ada hal-hal yang tampak seperti dipaksakan bagi kita, dan ternyata kita terbelalak juga, faham akan sesuatu hal juga. Ya, belajar itu tentu tidak dibatasi. Kalaupun kita mau membatasi, terkadang ada hal-hal yang tidak kita niatkan dengan akal pikiran kita, tetapi itu memang sudah menjadi program pembelajaran hidup kita, rencana jiwa kita, maka sesuatu itu dapat kita fahami dan dapat kita mengerti. Ya kan? Maka kita perlu mengerti bahwa ada hal-hal yang merupakan pelajaran utama kita yang wajib kita wujudkan dan kita mengerti, karena kita sebelum terlahir di kehidupan ini kita ada rencana dan ada tujuan. Nah, apa yang menjadi tujuan kita sebelum terlahir di sini, itulah yang mestinya kita temukan. Tidak mudah memang. Kita tanya ke seseorang, tanya ke guru, belum tentu tahu apa yang menjadi tujuan utama pembelajaran kita. Dan di samping itu tentu ada pembelajaran-pembelajaran tambahan yang itu terkait dengan bagaimana kita bisa eksis dan bertahan hidup di dunia ini. Selebihnya yang itu adalah utama, bagaimana kita mendapati, memahami, menemukan apa yang benar-benar menjadi tujuan kita. Nah, teman-teman sekalian, kenyataan bahwa kita terlahir ke dunia cenderung pada, bisa dikatakan kita terlahir di era-era modern atau bahkan ultra modern. Tentu tujuan kita terlahir sedikit memiliki titik tekan yang berbeda dengan para leluhur kita yang terlahir di zaman kuno. Apa yang menjadi fokus pembelajaran tentu memiliki aksentuasi yang berbeda. Situasi di mana kita hidup saat ini adalah di mana segala informasi datang dan pergi begitu cepat, ya. Jadi kita berada di desa agak terpencil pun kita tetap bisa mengakses apa yang terjadi di seluruh belahan bumi ini. Jadi kita, kalaupun kita memiliki satu bentuk kepercayaan ataupun memeluk suatu agama, tapi kita sangat well informed tentang apa yang berlaku di agama-agama lain, di belahan-belahan bumi lain. Artinya kita diarahkan untuk menjadi manusia-manusia universal. Walaupun kita berdomisili di tempat yang terpencil, kita sangat didukung untuk bisa terhubung dengan seluruh umat manusia pada keseluruhannya. Jadi bisa kita ambil garis di sini, untuk terlahir dalam masa sekarang
sangat diharapkan agar kita menjadi manusia-manusia yang toleran, manusia-manusia yang memiliki rasa kesatuan terhadap segala jenis kehidupan, terhadap segala ras, agama, kebangsaan, dan apapun label-label itu sudah semestinya kita dapat melebur, kita dapat menomorsekiankan sisi luar, kita lebih masuk lagi pada esensi, sehingga dalam esensi lah kita akan mendapati bahwa semuanya ini adalah tersusun dari satu esensi yang sama. Yang apa itu yang kita sebut dengan esensi ilahi. Ya, kita datang dari sumber yang sama. Maka saya di awal-awal mulai aktif di dunia sosmed, katakanlah di Facebook, ada satu slogan yang suka saya bagi kepada teman-teman. Salamnya apa? Salam satu sumber. Dengan harapan jadi ada rasa kesatuan, di mana kesadaran kita bahwa kita ini berasal dari satu sumber dan akan berproses kembali lagi kepada sumber yang sama. Hendaknya kita terfokus pada kesamaan, artinya kita lebih arif dan bijaksana, lebih mendalam lagi, karena kalau kita terfokus pada sisi luarnya, maka yang tampak adalah perbedaan. Ketika kita sudah menyadari adanya esensi yang satu, maka perbedaan itu tak lain dan tak bukan hanyalah keragaman, ekspresi daripada yang satu itu.